Kurang dari 24 jam sejak tiba di tanah air dari perjalanan dinas ke Eropa, politisi Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Sejak 5 Oktober lalu, Syahrul memilih mundur karena harus menghadapi pengusutan kasus dugaan korupsi hingga dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Sejak akhir September saat Syahrul masih melakukan perjalanan dinas di Eropa, publik menyaksikan maraton penggeledahan oleh penyidik KPK selama 5 hari berturut-turut. Di rumah dinas maupun pribadi, serta kantor Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang senilai 30 miliar rupiah berupa dolar Amerika Serikat dan Singapura hingga dokumen dan sejumlah senjata api. Tak butuh waktu lama, pengunduran diri Syahrul langsung diproses istana, meski Syahrul Yassin Limpo belum sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mensesnek Pratikno pun memastikan kocok ulang kabinet alias reshuffle segera dilakukan. Pak Syahrul menyampaikan surat kepada Bapak Presiden yang isinya adalah pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Karena sudah mengundurkan diri, akan diterbitkan Kepres Pemberhentian dan tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian. Ya, konsekuensinya gitu. Reshuffle kabinet di depan mata. Usai mantan Menkominfo Johnny G. Plate terjerat kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G, Presiden memilih menyerahkan kursi Menteri Jatah Partai Nasdem itu kepada Budi Ari Setiadi. Budi Ari adalah Ketua Umum Projo, relawan pendukung Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Meski hanya menjabat di sisa 1,5 tahun lagi, Menteri Pertanian pengganti Syahrul Yassin Limpo tentu haruslah sosok yang mumpuni. Siapapun yang ditunjuk Presiden dari kalangan profesional, relawan, ataupun politisi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Syahrul Yassin Limpo, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Edo Francisco Donasiano di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore, Sisko. Syahrul sudah menyampaikan surat pengunduran diri dan sudah ditindaklanjuti dengan penunjukan PLT. Apalagi Sisko kira-kira yang dibahas malam nanti antara pertemuan tersebut? Ini sebenarnya yang juga menjadi pertanyaan kami awak media, Ibrahim dan juga saudara, apalagi kemudian yang harus dibicarakan antara ex ataupun juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan tadi ketika awak media menanyakan ketika kunjungan kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo di daerah Subang, Jawa Barat tersebut, memang pertemuan ini juga masih belum diketahui apa kemudian isinya karena baru akan terjadi setidaknya ataupun terjadwal pada hari ini atau sekitar pukul 7 malam, Ibrahim dan juga saudara. Sehingga memang ini yang kami nantikan, apa kemudian perbincangan yang akan dilakukan, apakah ini soal serah terima jabatan ataupun juga hal-hal terkait masalah di Kementerian Pertanian ataupun juga kasus hukum yang kemudian menyeret nama dari Syahrul Yassin Limpo. Inilah kemudian masih kami gali sebenarnya informasinya. Namun memang cukup menarik bahwa ketika kita melihat perjalanan dari kasus adanya hilang kontak hingga kemudian sampai pengunduran ini terjadi secara maraton sebenarnya, Ibrahim dan juga saudara. Mulai dari kemudian kunjungan kerja ataupun juga kepergian dari Kementerian Pertanian ke sejumlah daerah di Eropa seperti Spanyol dan Italia, kemudian dikabarkan hilang kontak dan akhirnya penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas ataupun juga di sejumlah lokasi. Inilah kemudian yang menyita perhatian publik ataupun juga perhatian istana, Ibrahim dan juga saudara. Nah, terkait dengan hal ini juga tentunya kalau kita lihat ataupun juga disampaikan ketika kemudian akhirnya kembali ke tanah air, Syahrul Yassin Limpo ini juga mengatakan ataupun juga memberikan surat pengunduran diri. Alasannya kemarin kemudian dijelaskan saat kemudian usai memberikan surat pengunduran diri melalui Mensesnek seperti itu Pratikno, adalah kalau kita bisa highlight ataupun juga garis bawahi adalah harga diri lebih penting daripada pun juga jabatan, dan juga untuk bisa lebih berfokus lagi
Syahrul Yassin Limpo dalam proses hukum yang kini tengah menjeratnya. Nah, terkait masalah proses hukum, Ibrahim dan juga saudara, ini ada dua kemudian yang menjadi highlight, yaitu pertama adalah pusaran korupsi ataupun juga dugaan korupsi yang menyeret namanya di Kementerian Pertanian tentu saja, dan kedua adalah terkait masalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Inilah kemudian dua hal yang disampaikan ataupun juga yang menjadi sorotan terkait masalah Syahrul Yassin Limpo sendiri. Ibrahim. Sisko, lalu apakah sudah ada informasi kapan Presiden akan menunjuk Menteri Pertanian definitif? Nah, ini juga sebenarnya yang masih kami tunggu sebenarnya, Ibrahim dan juga saudara, siapa kemudian yang akan menggantikan dari Syahrul Yassin Limpo. Apakah kemudian datang dari Partai Nasdem lagi, atau justru dari profesional, ataupun jadi teknokrat? Ini yang masih kami nantikan. Namun yang jelas, kalau berdasarkan keterangan dari Mensesnek, ini merupakan hak prerogatif Presiden siapapun nantinya akan dipilih. Namun saat ini untuk PLT yang sendiri sudah dipilih adalah Arief Prasetyo yang akan merupakan sebelumnya Kepala Bappenas untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak, khususnya ada Bulog, Mentan dan juga Mendak. Kembali ke Anda, Ibrahim. Terima kasih Francisco Donasian untuk laporan Anda langsung dari Istana Merdeka, Jakarta.